Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah saat ini kita bertemu lagi untuk anak-anak kelas 12 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Saat ini kita akan belajar tentang materi qadha dan qadar. Anak-anakku semuanya, di tengah pandemi ini mari kita berdoa semoga wabah yang ada di Indonesia dan pada umumnya kita semuanya terhindar dari pandemi ini, dan juga mari kita berdoa semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita belajar pada saat ini semoga ini bisa membawa keberkahan bagi kita semuanya. Itu mari kita berdoa membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, untuk materi qadha dan qadar ini kita akan bagi beberapa bahasan. Di antaranya adalah kita akan belajar tentang hakikat qadha dan qadar itu bagaimana, dan apa makna iman kepada qadha dan qadar. Dan yang terakhir ini nanti kita akan bahas tentang hikmah iman kepada qadha dan qadar. Ini materi yang akan kita pelajari saat ini. Anak-anakku semuanya, hakikat qadha dan qadar itu apa sih sebenarnya, kan begitu. Untuk itu ada beberapa ulama, ternyata dalam pengertian qadha dan qadar ini ada perbedaan pandangan terkait dengan pengertian qadha dan qadar. Ada yang mengartikan bahwa qadha qadar itu sama. Ada yang mengartikan bahwa qadha dan qadar itu ada perbedaannya. Nah, ini yang akan kita bahas. Menurut ulama yang membedakan, mendefinisikan bahwa qadar itu ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa yang akan datang. Sedangkan qadha, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan atau oleh Allah diadakan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Atau ada sebagian ulama yang mendefinisikan ini secara terbalik. Kalau qadha berarti ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Kalau qadarnya berarti sesuatu yang Allah wujudkan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Ada yang mendefinisikan begitu. Kemudian dari sini dapat disimpulkan bahwa qadha ini menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, yang artinya segala ketentuan Allah itu sudah ada sejak zaman azali. Dan adapun qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan, sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah terhadap seluruh makhluk Allah tentang segala sesuatu. Anak-anakku semuanya, nah dari sini apa iman kepada qadha dan qadar itu? Iman kepada qadha dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Adapun menurut Yasin, iman kepada qadha dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, dan mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Ini menurut Yasin. Anak-anakku semuanya,
Sebenarnya iman kepada qada dan qadar ini meliputi 4 prinsip. Yang pertama adalah iman kepada ilmu Allah yang qadim. Qadim ini tidak mempunyai permulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Ini prinsipnya ada 4 ini. Yang kedua prinsipnya adalah iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi semuanya itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan prinsip yang ketiga adalah iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaan Allah yang bersifat menyeluruh. Dan prinsip yang keempat adalah iman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang mewujudkan makhluk. Allah adalah sang pencipta, yang lain adalah makhluk. Ini adalah prinsip, 4 prinsip inilah prinsip iman kepada qada dan qadar. Adapun bagaimana dasar-dasarnya tentang qada dan qadar itu, apakah ada di dalam Al-Quran? Di antaranya adalah sebagaimana dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Dan juga ada dari Quran surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Inilah dalil yang ada dalam Al-Quran tentang qada dan qadar. Adapun yang dari hadis, diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya begini: sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu yang pertama tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang qada dan qadar. Kemudian anak-anakku semuanya, dalam qada dan qadar ini ada kaitan erat apa yang dinamakan takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Nah, para ulama ini berpendapat bahwa takdir itu ada 2. Takdir itu ada 2 macam. Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Yang pertama adalah takdir mu'allaq, dan yang kedua adalah takdir mubram. Apa itu takdir mu'allaq? Adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Jadi takdir yang ada kaitannya dengan usaha manusia. Seperti innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, misalkan kayak begitu. Nah, ini ada kaitannya dengan takdir mu'allaq. Jadi takdir yang ada erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, usaha manusia. Dan seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian misalkan. Untuk mencapai cita-citanya,
Dia harus belajar dengan tekun, berusaha dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Menjadi seorang insinyur pertanian. Ini mulai dari usaha dan lain sebagainya ini sampai kenyataan ini dinamakan, kenyataannya inilah dinamakan takdir mu'allaq, karena ada kaitannya antara usaha dan hasilnya. Yang kedua adalah takdir mubrom, adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalkan ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan bapak ibu kulit putih dan lain sebagainya. Inilah takdir yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apa adanya. Kita ternyata lahir dengan keadaan yang semacam ini ya. Ya sudah. Apapun yang ada ini ya, kita nikmati. Ini namanya takdir mubrom. Anak-anakku semuanya, lah bagaimana kita ini beriman kepada qada dan qadar? Maknanya beriman kepada qada dan qadar ini bagaimana? Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunnatullah. Sunnatullah adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Quran, berjalan tetap dan otomatis. Nah, ini namanya sunnatullah. Misalkan ada orang malas belajar, berakibatnya menjadi anak yang kurang pandai. Dia tidak mau bekerja, maka akan menjadi orang miskin. Menyentuh api menjadi merasakan panas. Ini adalah sebagaimana hukum sunnatullah. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang tidak bisa dipisahkan tadi. Yang pertama adalah takdir atau qada dan qadar itu sendiri. Yang kedua adalah ikhtiar, yang ketiga doa, yang ketiga adalah tawakal. Kalau sudah kita mengimani apa hikmah iman, beriman kepada qada dan qadar ini, kalau kita sudah merasakan iman kepada diri kita, apa yang akan kita rasakan? Di antaranya yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari yang namanya sunnatullah, hukum-hukum Allah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Di dalam tubuh manusia ini sebenarnya mempunyai nilai-nilai yang terpendam, yang mana kita belum tahu kadang-kadang, dan ini harus digali. Nah, semakin mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, inilah motivasi berikhtiar dengan semakin lebih giat untuk mengejar cita-cita. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Juga meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Dan juga meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak gampang berputus asa ketika mengalami kegagalan. Dan juga bisa menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh aturan-aturan Allah yang tujuannya tidak lain adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Anak-anakku semuanya, bagaimana dengan perilaku seseorang yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar itu?
perilakunya nanti akan selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Di antaranya itu. Yang kedua, banyak bersyukur. Mensyukuri apa yang Allah berikan kepada diri kita. Dan kita akhirnya bisa menjadi seorang yang pandai bersabar. Kemudian juga mempunyai sikap optimis dan giat bekerja. Dan yang keempat, kita selalu tenang jiwanya dalam menghadapi segala apapun bentuknya. Anak-anakku semuanya, inilah materi pelajaran pada saat ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita harus selalu menggali dan menggali potensi yang ada dalam diri kita ini. Kita perlu ingat bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan merubah nasib kita apabila kita tidak mempunyai rasa keinginan untuk merubahnya. Untuk itu, mari kita sama-sama, anak-anakku semuanya, kita gali potensi yang ada dalam diri kita ini, kita tingkatkan kepribadian kita evaluasi diri kita dengan target tujuan adalah semakin hari supaya kita semuanya ini menjadi semakin baik. Dan juga mari kita berdoa, semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang sukses. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.